datang di episode Dear yang pertama kali. Kali ini gue mau kenalin dulu, nama gue Katrin, yang hari ini bakal temenin kalian semua nih dengan narasumber yang pastinya wow banget deh ya. Nah, hari ini gue gak sendiri, gue udah ditemenin sama tamu kita yang keren banget nih. Tamu kali ini adalah seorang mahasiswa yang umurnya seumur sama gue, dan dia juga adalah seorang pendiri sebuah media yang cukup aktif di media sosial yaitu Instagram. Oke, kita langsung sambut aja. Ini dia Dava. Hai Dava. Halo semuanya. Oke, gimana kabarnya, gimana? Baik. Oke, sekarang sibuk apa nih? Sekarang sibuknya kuliah, organisasi, kerja. Oke, kalau boleh tahu kesibukan di kuliah organisasi apa tuh? Organisasi Starlight Web ya. Oke. Langsung aja gue mau nanya, jadi kemarin-kemarin gue udah baca-baca tentang media yang lo buat nih, namanya Hemo Media. Yes. Boleh banget dong cerita, jelasin dikit Hemo Media tuh apa, asal-usulnya seperti apa, dan kenapa namanya Hemo Media? Oke. Jadi awalnya kita itu sebuah vendor buku tahunan, jadi nggak langsung jadi media. Dan nama Hemo itu diambil dari Hello Memories, karena kan kita bikin buku tahunan ya. Jadi related sama nama Hemo, Hello Memories. Nah terus pada suatu titik kita tuh kayak ngerasa, jadi sebenarnya Hemo ini udah dari tahun 2016, cuman berubah ke media itu di tahun 2020, kalau nggak salah 2020 awal atau 2019 akhir. Nah berubah itu karena kita ngerasa kalau kita mau nge-guide orang lewat social media itu nggak boleh langsung hard selling gitu loh. Jadi soft sellingnya adalah kita mengumpulin massa dengan membangun media ini gitu. Jadi tujuannya dari media bisa jadi target customer kita. Gitu sih. Berarti lu sekarang tuh lebih melihat ke peluang audiens remajanya di media sosial gitu ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu berarti lu baru setahun kah media ini? Jadi media baru setahunan ya, baru setahun. Nah, boleh tahu perkembangan tim lu tuh gimana sih, dari dulu yang masih berapa sampai sekarang udah berapa orang? Oke. Jadi dulu itu kita sempat awalnya tuh dimulai bertiga. Nah dari bertiga ini kita sempat build tim gede gitu. Kita open rekrutmen kalau nggak salah sampai 25 orang kalau nggak salah totalnya, 25 orang. Tapi itu cuman berjalan selama 3 bulan kalau nggak salah. Habis itu kita balik lagi bertiga. Karena di saat itu ada trouble lah, kita ngerasa kayaknya ini nggak efektif nih kayak gini. Terus akhirnya kita build lagi dari nol, kita rebranding. Jadi dulu warnanya Hemo tuh nggak kayak gini. Pas setelah kita rebranding, bangun kecil-kecil lagi, sekarang timnya itu 6 orang. 6 orang? 6 orang. Sama lo 6 orang? Sama gue 6 orang, kita berenam dulu. Kalau boleh tahu kontennya tuh kayak gimana sih di Hemo Media sendiri? Jadi Hemo itu, kalau dulu kita pernah bikin konten-konten entertainment yang kayak Creative Fox, bikin podcast kayak gini. Cuman akhirnya pas kita setelah rebranding, kita fokus untuk bikin berita yang benar-benar dibutuhin sama target audience kita, yaitu anak muda. Jadi berita-berita yang kita bawa itu yang relate sama anak muda. Kayak contoh berita kayak ada yang lagi rilis lagu, atau misalnya komika yang kemarin sempat kena kasus, terus yang sejenis kayak gitulah. Sedangkan berita-berita yang terlalu berat, yang misalnya kayak korupsi atau apalagi yang besar-besar, masalah politik, pemilu, itu kita nggak angkat. Paling kita angkat cuman sekilas doang, nggak kita jelasin sampai dalam gitu loh. Gitu sih untuk sekarang ini. Visualnya berarti lebih kayak foto, gambar, video, gimana? Kombinasi sih. Jadi kita tuh ada beberapa segmen gitu. Jadi kadang ada yang kita re-upload video berita sesuatu, kadang-kadang ada yang cuma foto, kadang-kadang ada yang infografis doang. Gitu. Terus kalau boleh tahu jadwal post konten di Instagram itu kira-kira di hari apa aja sih, biar teman-teman pada tahu nih? Mungkin bisa lihat juga Instagramnya, kasih tahu juga nama Instagramnya. Iya, namanya Hemo Media. @HemoMedia. Follow guys, follow. Oh ya. Kalau tanggal upload sebenarnya kita hampir setiap hari upload. Bahkan kadang satu hari itu kita 2-3 kali upload kalau beritanya lagi banyak. Kayak misalnya waktu kemarin
Jepang tuh, Tokyo. Nah itu kita ramai banget sehari itu kalau misalnya ada yang menang, ada yang apa, kita langsung upload berkali-kali gitu. Apalagi yang waktu kemarin kan sempat viral juga tuh Indonesia Napoli. Nah itu banyak banget tuh karena kita nggak cover cuma pas mereka menang, tapi pas mereka dapat hadiah, perjalanan mereka. Jadi kita kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya beritanya udah menarik, kita kulik lagi lebih dalam. Tapi kalau yang nggak terlalu, kita permukaannya aja. Kalau boleh tahu lu sendiri jabatannya apa sih di Hemo Media? Oke. Ini jabatannya Chief Marketing Director, Chief Marketing Officer, sorry. Oh, CMO. CMO, yang tugasnya ya memarketingkan gimana cara media ini bisa develop lagi kontennya dan lebih terkenal lagi gitu. Yes. Tapi kan kalau misalnya kita lihat job lu, maksudnya job desk lu sama tempat kerja lu kan ini media yang berbasis dengan berita. Yes. Nah, selama lu kerja itu pasti kan ada sesuatu yang lu dapatkan, ilmu baru atau wawasan baru. Nah, lu dapet insight apa aja sih tentang media itu? Oke. Lumayan banyak banget sih, mulai dari gimana caranya kita bisa ngulik sebuah berita satu bisa jadi beberapa berita. Itu menurut gue hal yang gue baru pelajari, sama kalimat pentingnya kosakata itu sangat-sangat ngaruh. Karena kayak kosakata yang mudah dimengerti sama generasi kita sama kosakata yang biasa dipakai sama media massa itu agak berbeda. Makanya target market kita sekarang generasi muda, kita berusaha bahasanya itu lebih friendly dan lebih biasa didengar gitu loh. Jadi menurut gue yang gue pelajari banyak sih, terutama di literasi. Karena kan biasa kita di marketing, literasi itu nggak nomor satu gitu loh. Jadi itu yang paling gue pelajari. Nah, kalau sekarang Hemo Media sendiri ada kerja sama bareng media baru nggak sih? Kita udah berencana di akhir tahun ini berkolaborasi sama beberapa media. Yang udah berjalan sih sekarang, kita udah kerjasama sama ada organisasi dari UPN Veteran. Kita juga ada organisasi sama salah satu organisasinya Universitas Multimedia Nusantara, Starlight. Terus kedepannya kita ada beberapa kolaborasi juga sama media independen yang kayak kita juga, yang isinya tuh variatif lah. Ada yang ngebahas berita, ada yang ngebahas topik tentang anak muda. Konten tadi kan lu lebih ke entertainment dan juga ada yang macam-macam, ada yang video, ada yang foto. Nah, konten apa sih yang engagement dari audiens itu yang paling banyak dan menurut lu kenapa bisa? Oke. Kalau sejauh ini sih yang paling banyak pas Olimpiade kemarin itu, apalagi pas kita di bulu tangkis itu kan mungkin karena beritanya juga kali ya, karena dari emang kejadiannya itu fenomenal gitu loh. Karena kan kita udah jarang banget ya menang emas di Olimpiade internasional. Terus yang dijagokan itu kan yang gak ada cowok sama yang gak ada campuran sama yang single cowok itu. Tunggal putra. Iya, tunggal putra. Tapi yang menang malah yang paling tidak diunggulkan. Itu kan jadi kayak zero to hero gitu. Iya benar, zero to hero. Sekarang balik ke lu nih. Nah, selama ini lu kembangin wawasan diri lu itu dengan kayak gimana sih? Apakah dengan kuliah jurusan yang lo minati sekarang, atau lomba-lomba tentang entrepreneurship, atau bahkan lu baca-baca atau literasi yang tadi lu bilang gitu? Kalau gue sih mungkin dari awal SMA itu gue eksperimen bikin bisnis sendiri. Dulu gue udah bikin beberapa bisnis yang emang ya nggak jalan lancar juga sih. Cuman dari situ kebangun sih pengalaman dan koneksinya. Jadi menurut gue yang paling penting itu kita explore dari expertnya langsung. Jadi saat gue bisnis itu gue belajar sama yang udah berhasil, gue belajar sama mentor-mentor. Mungkin pengalaman paling banyak sih dari eksperimen sendiri sama dari mentor itu. Walaupun kuliah juga ngebantu ya, kuliah organisasi itu ngebantu, tapi menurut gue yang paling valid itu dari orang yang udah benar-benar accomplish sesuatu gitu. Kayak mentor-mentor gue yang udah bikin bisnis gede-gedean, gue belajar dari mereka sih. Oke, kalau lu sendiri pasti kan nggak gampang buat bagi waktu antara namanya kuliah, kerja, organisasi, belum lagi keperluan mungkin dengan teman-teman, keluarga. Nah, lu tuh bagi waktunya gimana sih? Jujur gue sendiri masih kadang-kadang sering salah ya, maksudnya dalam time management ini.
Tapi menurut gue hal pertama yang harus kita tahu nih, terutama buat kita yang masih muda ya, belajar mengetahui kapasitas kita. Itu menurut gue yang paling penting. Jadi lo tahu kapan saat lo harus menolak sesuatu. Jadi gak bisa semua kesempatan lo ambil, supaya time management lo tuh gak berantakan. Karena kadang-kadang menurut gue kalau di umuran kita ya, masalah time management tuh bukan cuma masalah ngatur, tapi masalah kita menerima kegiatan itu loh. Kayak kalau lu udah kuliah, udah organisasi dan merasa lu udah overwhelmed, itu udah capek, jangan nambah lagi, jangan kerja juga, jangan yang lain juga. Jadi menurut gue dari awal lu sih pilih kegiatan yang sesuai kapasitas lu, supaya time management lu pun gak berantakan. Kalau dari lingkup sekitar lu, misalnya kayak keluarga, orang tua gimana sih tahu lu mereka responnya kayak gimana sih setelah tahu lu kerja bukan di bidangnya entrepreneurship atau misalnya lebih ke marketing tapi juga ke media gitu? Orang tua sih awalnya lebih ke bukan negatif atau menolak ya, lebih ke apa ya, menyempelekan gitu. Kayak ngapain sih bikin gini tuh kan gak ada profiting, gak ada duitnya, atau misalnya gak ada ekspektasi kedepannya mau jadi apa. Cuman sekarang setelah mulai ada hasilnya, kayak mungkin nggak langsung ke duit ya, tapi dari koneksi, ilmu, pengalaman, itu sekarang mulai kayak lebih mengapresiasi sih. Kalau dari keluarga, kalau dari teman, ya pasti yang dengerin pasti sering ngeliatin lah kayak kita tuh udah ada underestimate, kayak lu ngapain sih sibuk gini-gini, nggak ada, emang mau jadi apa gitu loh. Tapi sekarang setelah udah ada hasilnya sih, ya mereka sendiri yang akhirnya balik lagi gitu loh. Jadi kayak, kok lu bisa sih kayak gini? Kan dari awal lu yang nge-break gitu. Jadi kayak, ya akhir-akhirnya sih positif. Mungkin rata-rata kayak gitu kali ya. Awalnya nggak terlalu dukung, pas udah ada hasilnya baru lebih mengapresiasi gitu. Nah, lu sendiri apa sih yang lu lakuin supaya meyakinkan kedua orang tua lu gitu dengan bidang yang lu sekarang tekunin gitu? Mungkin karena dari gue SMA orang tua gue ngeliat gue udah kecimpung di dunia bisnis ya, dan gue bisa mulai belajar profesionalitas, jadi nggak terlalu musingin gitu sih kayaknya kalau gue. Karena orang tua asal gini, gue bisa mempresentasikan apa yang gue kerjain, apa targetnya, dan gimana cara gue capai. Orang tua gue tuh kayak gitu, selama gue bisa menjawab hal tersebut, mereka fine. Mungkin itu saran juga kali ya, kalau kalian pengen ngelakuin sesuatu, pengen bikin apa, jelasin dulu apa sih yang mau kalian lakuin, apa sih tujuannya, dan gimana cara capainya. Kalau itu jelas kan, kayak orang tua pun tahu, oh, oke, kamu mau gini. Jangan bilang cuman, oh gue mau jadi pengusaha apa jadi apa, tapi nggak jelas kegiatannya apa, cuma pulang malam di luar rumah nggak ada hasilnya. Jadi jatuhnya kalian cari alasan main aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih, main juga butuh ya guys. Apalagi semua kita tuh butuh yang namanya refreshing. Nanti kalian tuh stres sendiri gitu loh kalau misalnya nggak ada pengalaman. Balik lagi nih ke Hemo Media. Kalau dari lu pribadi, ada nggak sih satu media yang jadi inspirasi atau role model untuk Hemo Media itu lebih bisa menggait audiensnya gitu? Okay. Mungkin kalau menurut gue patokan adalah Volkatif Media sih. Karena dia itu menurut gue media terobosan yang mulainya itu dari Instagram doang, tapi bisa benar-benar nge-guide hampir satu Indonesia sih menurut gue sekarang. Maksud gue terkenal banget gitu Volkatif. Bahkan artis-artis pun kayak merasa derajat namanya tuh naik kalau diberitakan di Volkatif gitu. Padahal dia nggak ada backingan dari media besar yang udah ada di TV gitu loh. Kalau dari lo sendiri atau Hemo Media intinya, pernah nggak sih mengalami namanya writer's block gitu? Jadi udah nggak tahu nih mau bikin konten apa, mau dibikin kayak gimana supaya orang-orang tuh tertarik gitu. Pasti pernah ya, itu hal yang biasa terjadi sih menurut gue di dunia kreatif. Kalau cara gue ngatasinya sih, yang pasti pertama harus take a break dulu, cari energi lagi buat kita nyari ide-ide kreatif lainnya gitu. Terus mungkin ya cari referensi baru, cari lingkup komunitas baru gitu. Jadi kita main kayak ke tempat-tempat, misalnya nih kalau di dunia media, cari ke tempat dimana orang-orang media itu suka kumpul.
misalnya di coffee mana kayak atau di tempat mana, terus coba kenalan SKSD aja, coba kenalan, atau kalau sekarang ada sosial media coba DM orang-orangnya, kayak emang benar-benar mau belajar aja, karena dari situ pasti bakal keluar cara-cara baru buat kita mengatasi namanya writer's block itu. Karena menurut gue solusinya tergantung diri kita juga sih. Berarti yang paling penting itu namanya relasi ya. Buat ngebangun relasi sama orang lain tuh memang susah awalnya, tapi kita juga harus coba buat keluar dari comfort zone kita nggak sih? Oke, kalau boleh tahu, pernah nggak sih lo merasa di titik terendah, baik lo pribadi atau medianya gitu? Ini dari media dulu kali ya? Boleh. Titik terendah media sih menurut gua di saat kita mau rebranding itu, karena di poin itu kan tim kita tuh cukup gede, hampir 20 lebih, tapi ngerasa engagementnya tuh nggak tinggi, pertumbuhannya tuh kayak pelan banget gitu loh. Nah pada saat itu sih menurut gua kita titik terendah, dan akhirnya ya udah kita mau rebranding, ubah konsep, nama, logo, semua kita ubah. Terus kalau titik terendah pribadi gue ya, kayaknya masih jauh sih kalau bilang titik terendah. Cuma mungkin sejauh ini menurut gue titik terendah gue itu di saat-saat ini sih. Karena di umur gue yang udah 20 sekian, ngerasa kayak kita tuh udah gak bisa lagi gitu loh eksperimen lagi. Ini tuh udah harus ngehasilin something yang bentuknya materi. Itu mungkin pressure ekonomi juga kali gue ya, karena pressure ekonomi, keluarga, lingkungan di umur segini tuh udah harus bisa ngehasilin something. Nah mungkin titik terendah gue saat ini di situ, karena masih ada tanggung jawab yang tidak berduit, masih jalan gitu loh. Jadi kayak mungkin titik terendah gue sekarang itu harus bisa menyeimbangkan buat yang organisasi kuliah dengan yang pekerjaan. Gitu sih. Cara lo buat bangkit dan survive dari hal yang tadi lo sebutin tuh gimana sih? Yang pasti harus take a break dulu sih, itu wajib banget. Karena kalau kita udah di titik itu, mau berusaha solusinya nyari referensi kayak ngobrol ke orang nggak akan kelar. Jadi lo benar-benar harus take a break yang lo sendiri, nenangin diri lo gitu loh. Dimana stres lo udah menurun, kasih 1-2 hari lo istirahat, baru lo coba cari referensi baru. Terus kayak kita coba buat apa ya, mungkin belajar sesuatu apa sih yang bikin kita sampai di titik itu, kayak apa sih penyebabnya, baru kita coba cari solusinya. Misalnya kalau penyebabnya itu karena tadi misalnya gue ya, yang masalah ekonomi, ya udah gimana caranya gue kerjain sekarang itu bisa make some money juga. Jadi yang idealis gue jalan, yang harapan orang tua gue pun jalan gitu. Pasti harus cari masalahnya sih, dan cari masalah jangan dari diri kita doang, karena jadinya bias gitu loh. Kita harus cari pendapat orang terdekat kita dan harus terima kritikannya, karena yang paling susah itu di fase itu sih. Kayak lo bilang, lu idealis orangnya, lu terlalu ini. Biasanya kalau kita langsung denial dong, kayak kayaknya enggak, gue ngerasa nggak kayak gitu. Padahal kan di mata orang kayak gitu. Jadi mulai belajar buat nerima kritikan orang biar kita tuh tahu apa yang harus diperbaiki. Gitu sih Pak. Nah kita balik lagi nih ke Hemo Media. Nah kalau menurut lo pribadi, apa sih yang membedakan antara Hemo Media dengan media-media lain seperti salah satunya Vokatif tadi? Apa sih yang membedakannya? Oke, mungkin kalau secara gambaran besar kita itu lebih simple, karena target kita itu benar-benar anak-anak SMA, kuliah atau SMP mungkin yang butuh berita-beritanya itu ringan, informasinya ringan. Makanya tadi yang balik lagi yang gue bilang, kalau di Vokatif kan berita-berita berat sekalipun yang korupsi kayak yang kemarin masalah penghinaan presiden waktu itu pernah juga. Itu kan mereka bahas detail dan bahasa Inggris lagi di Vokatif, ya kan, rata-rata. Nah kita tuh coba buat yang versi lebih ringannya yang bisa diterima sama anak muda. Karena menurut kita, anak muda juga harus peduli gitu loh sama yang terjadi dengan keadaan Indonesia. Dan kita masuknya itu lewat konten-konten yang mereka bisa terima. Gitu, yang bahasanya lebih mudah, konteks-konteks beritanya pun yang lebih dekat sama kita.
Mungkin perbedaan utamanya sih kita di situ. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir buat Dava. Nah, harapan lo buat Hemo Media itu kedepannya apa sih? Oke. Buat Hemo Media yang pasti gue berharap kita tuh bisa ekspansi dan bisa punya bahasanya apa ya? Revenue plan gitu loh. Gimana caranya supaya kita tuh dapat profit buat operasionalnya berjalan gitu loh. Jangan sampai kita tuh jadi kayak perusahaan amal gitu loh, yang ada terus kerjaannya tapi nggak ada hasilnya juga buat kita kan, karena apa ya, mau idealis orang kan kita juga butuh makan ya nggak sih? Yeah. Kita ngabisin waktu kalau nggak ada hasilnya juga kan nggak enak gitu loh. Jadi mungkin tujuan utama gua, target utama adalah nemuin revenue plan untuk Hemo Media. Terus mungkin yang terdekatnya kita bisa lebih masuk ke komunitas media-media lain. Kayak sekarang kan kita baru masuk kecil nih lingkupnya. Kita pengen lebih dikenal lagi, dan salah satu caranya adalah itu tadi, kita berkolaborasi sama media-media yang ada di sekitar kita gitu. Mau dari kampus, sekolah, media independen. Pokoknya targetnya sih mulai dari situ. Sama mungkin apa lagi ya? Oh, gue berharap Hemo bisa ekspansi. Karena sekarang ini kita lagi di tahap ekspansi. Kemarin tim kita baru nambah 2. Itu orang business development sama social media content creator. Dan kita berharap ada something yang bisa kita bikin, produk yang bisa kita bikin yang tetap berhubungan dengan media, berhubungan dengan visi misi kita dari awal, tapi bisa menghasilkan sesuatu juga. Itu mungkin intinya ya, cari duit lah. Gimana cara media ini tuh punya duit supaya bisa bergerak juga kan? Karena kalau kita nggak punya modal uang, kita nggak bisa ekspansi juga gitu loh. Jadi menurut gue tujuan utamanya itu sih untuk sekarang ini. Semoga tercapai ya depannya pasti ya. Oke. Boleh dong terakhir mungkin dari lo sendiri ada something pesan-pesan yang bisa jadi motivasi atau mungkin penting untuk pendengar kita? Ini gue nggak tahu sih kalau so tau ya. Tapi dari pengalaman yang gue jalani sampai detik ini, di umur kita sekarang tuh kita udah, terutama yang seumuran gue nih ya, yang nontonnya yang 20-an ke atas, kalian semester 5 ke atas, coba tentuin apa yang pengen lu capai, cari tahu gimana cara capainya, dan mulai dari yang paling kecil. Menurut gue itu sih yang paling penting. Karena kalau tujuannya nggak jelas, kita gerak doang nggak ada akhirnya. Kalau kita nggak mulai, terus berpikir selalu tujuannya ke depan, nggak akan jadi juga. Jadi harus seimbang gimana kita nentuin tujuan kita, sama kita mulai pelan-pelan. Gitu sih. Oke, pasti menginspirasi banget ya teman-teman ya guys. Oke. Kalau gitu, thank you banget Dava, udah hadir di sini, udah sharing-sharing sama kita semua tentang pengalaman lo dan hal-hal yang lo laluin gitu. Jadi jangan lupa guys, tetap tonton dan tetap dengerin terus podcast dari Dear, karena masih banyak banget narasumber yang pastinya wow banget nih dari kita. Oke, thank you guys.